sama Pak Haji Komar? Aduh, kalau mau ngobrol sama Pak Haji Komar tuh ya udah saya anggap orang tua gitu ya Pak Haji Komar. Kenapa? Karena kondisinya Pak Haji tuh yang saya SMA kelas 2, beliau udah jadi pelawak, udah paling ngetop. Pokoknya pelawak ngetop deh. Ngetop tuh gimana ya bener ya. Beliau kenal sama pejabat-pejabat apa segala. Jadi saya ngelihatnya tuh jadi Bagito, Warkop, terusnya Tom Tam Group, terusnya beliau jadi 4 sekawan gitu. Itu tinggi banget, saya masih SMA kelas 2 di Radio SK gitu. Tapi beliau tuh orang yang humble gitu loh. Misalnya kita lagi baru nyampe, ini anak-anak SMA sini makan bareng gitu. Kayak gitu. Nah, itu kenal lama beliau ya bangsa di tahun 96 97 lah gitu ya. Jadi lama sekali gitu, kurang lebih hampir udah 30 tahun yang lalu. Nah, baiknya dia tuh bukan hanya sebatas cuma suruh kumpul terus ya makan bareng-bareng gitu. Kita kan dulu gitu ya. Sore-sore tuh pasti kalau ada beliau tuh demen gitu. Pasti diajak makan somai di depan, ada somai dagang, makan somai gitu. Gila, anak SMA kelas 2 dari kampung gitu ya. Terusnya tahu sendirilah anak SMA belum ngetop kan dulu, masih merintis banget. Itu beliau baik banget gitu. Terus udah gitu kalau udah malam gitu, pulang kemana? Pulang ke Jelambar Pak, ke Kebon Pala, Kampung Gusti gitu misalnya gitu. Ya udah bareng sama saya juga main ke daerah Cengkareng, dia bilang gitu. Udah tuh. Nah, saya duduk di depan gitu. Jadi kamu kalau ngelawak tuh begini. Udah di mobil, diajak mobil, udah itu diajarin ilmunya. Terus ketiga pas turun, punya duit nggak? Nggak punya Pak gitu. Udah nih kasih 5.000, 10.000 sama beliau. Itu loh baiknya beliau gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya misalnya kata Pak Haji Komar baik, terusnya beli lukisannya apa segala macam, saya tuh takut tersinggung kalau saya mau ngasih begitu aja gitu. Saya bilang, Pak, Bapak punya apa gitu ya? Saya punya lukisan. Wah, lu bagus banget Pak lukisannya gitu ya. Ya emang bagus sih lukisannya gitu. Terus ya ada kiswah juga yang pembungkus itu ya Kabah gitu, dia bikin polanya gitu. Jadi bagus banget, saya beli. Saya beli gini. Saya takut dia terluka kalau misalnya tiba-tiba cuma dikasih duit aja gitu loh. Nah, seiring sejalan karena saya udah punya nomor rekening dia, ya udah. Artinya ya udah saya tahu misalnya ada kasus beliau begini tentang misalnya ya sakitnya beliau lah, atau misalnya tiba-tiba dia kasus yang kemarin ijazah palsu segala macam. Udah keluarganya saya ajak ngobrol sini bagaimana dipindahin dari Tangerang, dari mana tuh dulu di Jawa Tengah, saya taruh di Tangerang, saya sikapin supaya dekat sama keluarganya dan sebagainya gitu. Tapi saya ajak ngobrol sama keluarganya. Saya nggak mau melangkah jauh tapi sendirian gitu. Saya ajak grupnya, saya ajak teman-temannya, saya ajak keluarganya, Ibu Haji dan sebagainya. Bu, segini-gini, oh setuju banget. Jadi artinya saya baik bukan karena ujuk-ujuk, tapi beliau lebih baik dari saya gitu. Jadi saya kalau bilang Pak Haji Komar tuh ya sedih gitu loh. Karena saya ngelihat beliau tuh di atas gitu ya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya ya. Saya melihat itu gitu ya. Sekarang mungkin saya lagi diberikan rezeki gitu ya, sekarang saatnya saya membantu dan mensupport. Tapi ada total berapa lukisan yang Pak Eko beli dari Haji Komar? Iya kan tadi cuma media aja, lukisan tuh media doang, bener itu. Cuma saya nggak tahu udah saya taruh di mana gitu ya. Udah ya mungkin beli 2 atau 3 lukisan gitu ya. Ya udah, karena kan dari rumah terus saya pindah rumah yang baru ya, lukisannya saya taruh di rumah gitu. Itu yang tadi tuh kalau saya ya akhirnya ya saya belilah lukisannya gitu ya, gitu saya beli lukisannya. Ya udah, saya udah punya nomor rekening dia, ya udahlah Pak Haji, ini ada rezeki nih Pak Haji dari Fiona gitu. Saya bilangnya gitu, nggak mau dari saya. Nih Pak Haji ada rezeki dari Fiona gitu. Nih Pak Haji gitu. Masih kayak kemarin nikahin anaknya gitu, dia nelpon. Pak Haji mohon maaf saya masih kunjungan kerja gitu, jadi saya nggak bisa hadir gitu. Ya ini ada titipan dari Fiona gitu. Dia paling nyeletuk, Fiona lebih kaya dari Pak Eko ya sekarang. Gitu. Tapi Pak Eko melihat sakit dia juga, sakit beliau juga seperti apa sih? Ya itu artinya kan kayak kemarin pun gitu ya, Pak Haji
Kalau Pak Haji sakit, terus ya Pak Haji di rumah aja, buat saya bukan Haji Komar, saya bilang gitu. Pak Haji harus juga punya ilmu bagus, ya, agamanya luas dan politik juga bagus. Udah Pak Haji, daripada begitu mendingan Pak Haji nyalek aja ya, saya bilang gitu. Saya benar nyalek. Aduh, saya udah selesai. Udah nggak apa-apa Pak Haji, saya nggak punya ini. Udah Pak Haji kita support, kita bantu. Ya kemarin dia nyalek gitu ya, di Cirebon gitu, di DPR RI sana. Terus ya berjalan lah, oh agresif apa bikin ini malah saya jadiin ketua DPD sana gitu ya, di partai saya gitu. Pokoknya saya wongke beliau gitu loh, saya muliakan beliau biar beliau tuh apa ya, nggak mikirin penyakitnya gitu. Orang kalau udah punya penyakit di rumah aja menjadi penyakit itu. Udah alhamdulillah terus berjalan apa dan sebagainya, happy selama 1 tahun tuh kalau saya lihat gitu. Nah, saya kasih kesempatan itu. Terus ya mungkin karena belum rezeki gitu ya, beliau tidak jadi anggota dewan. Nah sekarang saya kasih kesempatan lagi, Pak Haji yuk nih mumpung pilkada ya, Bapak pilkada juga ya gitu ya, Bapak salah satu bupati gitu di daerah Banten, saya bilang gitu, mau nggak? Saya nggak punya, udah Pak Haji ntar siapa tahu aja ada rezeki segala macam gitu dari mana-mana gitu. Akhirnya beliau mau dan insya Allah jadi pilkada juga itu ikut gitu. Jadi memang ya udahlah, saya bukan kasihan gitu, saya melihat bahwa beliau tuh orang hebat gitu. Guru saya lah kasarnya, guru saya. Kalau saya ngeliat guru saya begitu kan kasihan gitu. Jadi Pak Eko menampis berita bahwa Haji Komar jatuh miskin, nggak punya apa-apa, itu seperti apa pendapatnya? saya nggak tahu, saya nggak punya apa-apa. Buktinya anak-anaknya sekolahnya tinggi-tinggi semua gitu ya. Dia memang nggak punya uang karena apa? Karena semua rezeki dia adalah untuk anak dan istrinya, anak-anak dan istrinya di sekolahin tinggi-tinggi semua anak-anaknya gitu ya. Yang baru merit apa dan sebagainya. Bahkan ada yang anaknya yang pertama gitu udah kerja di salah satu multinasional, perusahaan multinasional gitu. Jadi Pak Haji memang ya begitu orangnya dari dulu tuh, membumi, sangat membumi gitu. Di saat orang-orang yang tinggi gitu ya, udah jadi artis besar gitu, nggak mau kenal yang model saya SMA dulu kayak gitu kan. Saya dulu pendek, dekil, hitam gitu. Iya gitu, tapi beliau masih ngajak saya gitu. Bahkan pernah juga ngajak saya, Pak Haji ada ini cara ikut yuk gitu. Nih biar lihat kalau ngelawak tuh modelnya begini, kalau ngelawak di panggung begini, kalau ngelawak di ketemu sama pejabat begini gitu. Diajarin. Jadi saya tuh bingung juga. Banyak teman-teman yang lain yang model kayak saya, tapi saya yang sering diajak. Mungkin saya gampang disuruh-suruh bisa jadi kali ya. Tapi beliau tuh senang sama saya. Maka dari itu saya ya senang sama beliau gitu. Pokoknya saya berharap beliau panjang umur, itu aja sih. Berarti saling mensupport lah ya Pak Eko? Iya, saling support, saling dukung. Siapa lagi kan kata guru agama saya, support dukunglah orang yang terdekat sama kamu. Saya menganggap Pak Haji itu kan guru saya ya. Saya support, saya dukung. Selama saya ada rezeki gitu ya. Sama ya pokoknya selama ada orang minta bantuan dan saya melihat itu ya saya support. Modelnya kan kayak misalnya teman-teman Natali apa dan ya kayak gitulah semua. Saya senang aja support karena saya merasa saya berangkat juga dari orang susah gitu loh. Saat saya masih sekarang ada rezeki ya apa salahnya saya bantu dan saya dukung. Pak, tapi mengetahui sakitnya dari Abah Komar sendiri, sakit kanker usus sudah lama atau belum? Untuk beliau pernah cerita atau? Oh ya, dia sebelum dari kanker usus juga dia dari kanker usus sampai kantong kering dia juga cerita gitu ya. Pokoknya semua cerita lah gitu ya. Dia nggak ada yang nggak diceritain gitu ya. Sampai masalah anak apa dia cerita, curhat segala macam. Ya udah karena masalah kesehatan dan sebagainya. Yang saya bilang tadi, Pak Haji kalau ada sakit itu harus diobatin, benar diobatin. Ya benar dia berangkat ke dokter dan sebagainya. Pak Haji nggak bisa Pak Haji diem aja di rumah segala macam. Pak Haji harus banyak bergeraklah dia gitu. Ya udahlah gitu, saling mengingatkan gitu. Ya.